Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Tidak akan menyerah. Segitukah nyokap gue nyakitin elo, Ra? Tanya Bian dengan ekspresi datar. Sampai elo langsung menyerah seperti ini. Bi, lo gak ngerti, jawab Lira dengan isak tangisnya. Kalau sudah memakai bahasa lo gue, berarti perdebatan mereka cukup serius. Karena gue gak ngerti, harusnya lo ngomong sama gue, Ra. Ucap Bian dengan suara sedikit meninggi. Bian, seru Dion ikut bicara. Karena Bian mulai menaikkan suaranya. Lebih baik lo diem, ucap Bian dingin kepada Dion. Bi, gue sayang sama lo. Tapi gue juga gak mau lo ngelawan sama nyokap lo. Gue gak mau lo durhaka gara-gara gue. Menurut lo, gue harus apa, Bi? Tanya Lira dengan air mata yang semakin mengalir deras. Lo sendiri yang bilang gak akan menyerah kan, Ra? Lo sendiri yang bilang kalau lo mau berjuang bareng sama gue, apapun yang terjadi, ucap Bian. Karena gue pikir nyokap lo ngerestui hubungan kita, Bi. Seru Lira. Kalau masalah lo cuma Kak Dion, gue gak peduli. Gue masih tetap akan berjuang buat lo. Tapi ini nyokap lo, Bi. Orang yang udah ngelahirin lo dan ngerawat lo. Gue bisa apa, Bi? Gue bisa apa? Tanya Lira. Ra, ucap Bian, lalu ia langsung memeluk Lira dengan erat. Bahkan acara pertunangan lo udah disiapin semuanya, Bi, sama nyokap lo. Gue gak mungkin ngerusak rencana orang tua lo. Gue gak mau, Bi. Gue gak mau. Nyokap lo terlalu baik buat dikecewain, ucap Lira yang terus memeluk Bian dengan erat. Segitu cintakah kalian berdua? Gumam Dion dalam hati, sambil mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Janji sama gue, Ra, lo gak akan nyerah. Gue mohon, ucap Bian menggenggam tangan Lira. Gue akan berjuang kalau acara pertunangan lo batal, Bi. Dan orang tua lo setuju sama kita, jawab Lira. Ra, ucap Bian saat Lira melepaskan genggaman tangannya. Semoga kamu bahagia, Bi, ucap Lira. Lalu ia mengecup bibir Bian sekilas sebelum ia berlari meninggalkan Bian yang masih mematung di tempat. Loh, kenapa lo, Ril? Tanya Kenan mengernyitkan dahinya saat melihat Ariel mendatangi rumahnya dalam keadaan acak-acakan dan mata sembab. Kay, ucap Ariel yang langsung memeluk Kenan dengan erat dan menumpahkan semua tangisnya. Kenapa? Cerita sama gue, ucap Kenan lembut dan membalas pelukan Ariel. Bian, Kay, Bian, ucap Ariel terisak. Apa dia nyakitin elo kayak si kunyuk Raffi? Tanya Kenan marah. Enggak, Kay, enggak. Bian gak nyakitin gue, tapi gue yang nyakitin dia, jawab Ariel. Maksud lo? Tanya Kenan bingung. Sini duduk dulu. Kenan mengajak Ariel untuk duduk di sofa agar bisa membuatnya lebih rileks saat bercerita. Ariel akhirnya menceritakan semuanya dari awal hingga akhir kepada Kenan. Kenan pun terdiam, menjadi pendengar yang baik untuk Ariel. Sesekali ia ikut menimpali, namun segera dibantah lagi oleh Ariel.
Gue malah setuju sama cowok lo lah. Harusnya lo gak nyerah dan terus berjuang sama-sama. Ucap Kenan sedikit kesal. Gue gak tega lihat nyokapnya kecewa. Apalagi itu gara-gara gue, Kay, sahut Ariel. Terus sekarang mau lo apaan? Tanya Kenan. Lo putus gak mau, tapi bertahan juga gak mau. Lalu mau lo apaan? Ucap Kenan kesal. Gue juga gak tahu. Ariel kembali menangis di pelukan Kenan, membuat Kenan pasrah karena lagi-lagi bajunya harus dijadikan kain lap oleh Ariel. Baju gue lagi-lagi kena apes, gumam Kenan cemberut. Karena 2 kali Ariel menjadikan bajunya jadi kain lap ingus. Kasih indahnya hidupku, betapa indahnya hidupku. Hanya engkaulah cintaku, engkaulah kasihku. Pagi hari, Aurel tengah menyiapkan sarapan sambil berdendang, mendengarkan musik di telinganya menggunakan earphone seperti biasa. Tanpa Aurel sadari bahwa Raffi tengah menyaksikan pertunjukan konsernya di pagi hari. Raffi menyandarkan kepalanya pada dinding dan berserikap tangan di dada saat memperhatikan Aurel. Untuk sesaat Raffi sempat terpana melihat tingkah Aurel yang terus bergerak lincah kesana kemari sambil bernyanyi dan membuat sarapan dengan perut yang sudah mulai terlihat membuncit. Hue! Aurel segera menutup mulutnya kala merasakan mual saat ia mengupas bawang putih. Hoe! Saat Aurel memuntahkan seluruh isi perutnya, tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan kekar tengah memijit tengkuknya. Namun, karena perutnya terus bergejolak, ia tidak peduli dengan tangan siapa itu. Setelah beberapa saat rasa mualnya berkurang, Aurel langsung terjatuh luruh ke lantai karena tubuhnya sangat lemas. Apakah kau selalu seperti ini? Tanya Raffi sedikit khawatir. Aurel hanya menjawab dengan gelengan kepalanya, sambil matanya masih terpejam. Tanpa berkata lagi, Raffi langsung mengangkat tubuh Aurel hingga membuat Aurel sedikit terkejut. Raffi, turunin, ucap Aurel lirih. Kepalanya masih terasa pusing kala mencium aroma bawang putih. Istirahatlah, biar gue yang nerusin, ucap Raffi setelah merebahkan tubuh Aurel di atas tempat tidur. Lo mana ngerti sih? Ucap Aurel menghela nafasnya pelan. Bukan apa-apa, hanya khawatir sama dapurnya. Nanti kalau sampai Raffi nerusin masakannya. Lo ngeraguin gue? Tanya Raffi kesal. Jangankan masak begituan, masak air aja gue jagonya, ucapnya lalu segera melenggang keluar kamar. Lah, dasar Bambang. Masak air doang mah bocah TK juga bisa, keluh Aurel. Lalu ia segera memejamkan matanya untuk tidur. Kapan lagi coba aku bisa tidur lagi di kasur? Biasanya kan aku selalu tidur di sofa, batinnya. Ini mau masak apaan sih? Tanya Raffi pada dirinya sendiri saat melihat bahan-bahan yang disiapkan oleh Aurel. Setelah semua masakan siap, Raffi kembali ke kamar dan membangunkan Aurel agar bangun untuk sarapan. Bangun, ucap Raffi menggoyangkan bahu Aurel. 5 menit lagi mah, jawab Aurel mengigau. Ma,
Lo kata gue emak lo. Seru Raffi kesal karena dikira mamanya. Raf, ucap Aurel sambil mengucek matanya. Lalu sedetik kemudian baru ia tersadar sepenuhnya dari mimpinya. Gue pengen jadi amnesia bisa gak sih? Kalau Aurel dengan lesu. Ngaco, ucap Raffi tajam. Raf, bisa gak lo itu jangan kasar sama gue? Kalau lo gak bisa nyenengin gue sebagai istri lo, seenggaknya jangan nyakitin. Pinta Aurel pelan. Please, ucapnya lagi, lalu ia segera beranjak dari tempatnya dan berjalan keluar kamar. Sedangkan Raffi masih mematung di tempat, mencerna setiap ucapan Aurel yang entah mengapa membuat hatinya sedikit tercubit. Kalau nggak bisa nyenengin, seenggaknya jangan nyakitin. Apa gue sekasar itu sama dia? Tanya Raffi pada dirinya sendiri. Bersambung.